Ya pemirsa, Anda masih ditemani oleh para calon DKI 2 nomor urut 2 sampai dengan 6 yang tadi di segmen-segmen sebelumnya sudah menjawab berbagai pertanyaan dari para panelis dan masih ada dua lagi yang belum dapat gilirannya. Saya persilakan kepada Mas Effendi untuk langsung memulai. Ya, Bang Ahok dari survei tadi dinyatakan 43% kan warga DKI ingin yang jujur dan bersih. Salah satu yang saya dengar dari Anda itu adalah transparansi, bahwa nanti semua anggaran Anda itu diketahui oleh rakyat, termasuk uang minum kopi dan lain sebagainya. Ini jangan main-main loh, 36 triliun loh yang nantinya rakyat sampai tahu begitu. Nah pertanyaan saya menjadi lebih tajam, apa bedanya dengan yang sekarang? Silakan Pak Ahok. Beda yang sekarang jelas sekali. Misalnya untuk bersihkan kantor wali kota saja, dia bagi blok-blok kalau kita kumpulkan, itu menghabiskan 7,5 miliar. Terus misalnya contoh untuk konsultan sampah, dia bagi-bagi kecil-kecil kita kumpulkan, itu 17 miliar. Lalu misalnya untuk billboard saja, dia tidak sampai lebih kurang hanya 300 miliar. Tapi sementara dia menghabiskan untuk ngurusin taman 540 miliar. Nah ini kan jelas, kalau warga tahu ini, tentu mereka akan perasaan tidak enak. Nah kalau kami punya kebiasaan dari dulu, waktu Pak Jokowi dan saya, warga mau tahu semua keuangan sampai lembar ketiga, sampai yang terperinci, kita kasih. Karena kalau kita tidak ada yang disembunyikan. Tapi kan belum tentu DPRD setuju dengan gagasan ini kan? Nah kami senang sekali karena kita akan dilantik bulan Oktober tahun ini. Dan 2013 sudah akan menyusun daftar caleg. Nah, partai politik yang menantang kebijakan kami pasti tidak laku di pemilu 2014. Iya. Baik, sudah habis waktunya. Silakan Pak Hamdi. Sekarang kita ke Bang Riza nih. Iya, makasih. Jadi Anda tagline kampanyenya berani sekali menurut saya ini. Iya. Dan langsung ini. Tanpa basa-basi ya. Jangan lagi Jakarta berkumis. Betul. Ya. Ya. Apa tuh? Berantakan, Kumuh dan miskin. Nah bisa jelaskan itu yang bikin berantakan, kumuh dan miskin itu siapa itu? Ya jadi Jakarta ini dari 267 kelurahan, ternyata setelah kami keliling hampir satu tahun, ternyata hampir di setiap sudut kelurahan itu masih berantakan, kumuh dan miskin ya. Jadi jangan cuma dilihat di Sudirman dan Jalan Tamrin saja. Ya tentu yang buat berantakan itu adalah masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki kompetensi. Ya. Jadi kalau pemimpinnya, ya gubernurnya dan wakilnya, pemimpin-pemimpinnya memiliki kompetensi yang luar biasa sesuai dengan harapan masyarakat, maka Jakarta tidak akan berantakan dan kumuh dan miskin lagi. Anda yakin memiliki kompetensi itu? Insya Allah. Buktinya apa? Buktinya sederhana saja. Jadi kalau kita melihat ya dari setiap kebijakan-kebijakan di Jakarta, itu kan lebih pada kebijakan-kebijakan yang tidak membumi ya. Harusnya itu harus diberi contoh dari hal-hal yang kecil daripada pemimpin itu sendiri ya. Kalau aparat ya gubernur, wali kota sampai lurah bahkan RW RT dapat memberi contoh yang baik, maka masyarakatnya akan bisa menjaga supaya tidak berantakan, kumuh dan miskin. Jadi memang harus konsep itu sendiri harus melalui peremajaan kota dengan mengandalkan partisipasi masyarakat. Jadi membangun itu dengan menggunakan partisipasi masyarakat. Iya, iya. Tepuk tangan untuk jawaban dari para kandidat. Ini para panelis saya mau tanya, apakah sudah bisa ditentukan siapa pemenangnya di ronde 1 ini? Tadi kan baru 1 round ini. Iya, jawaban siapa yang kira-kira memang paling tepat menjawab pertanyaan seperti yang ditanyakan? Begitu. Sebetulnya biar seru kan setiap ronde harus ada pemenangnya, begitu. yang pertama kami belum hitung-hitung, yang kedua saya nggak berani sama profesor saya di situ. Kan nanti aja, nanti di bagian terakhir. Biar di bagian terakhir nanti kita saling menilai. Tapi rakyat. Iya, baik. Bapak-bapak dan juga para pemirsa di rumah, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.